pengumuman tuh. Ini kepel-kepel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya, selamat pagi, menjelang siang, Salam warahmatullahi. dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini di momen yang masih terasa peringatan kemerdekaannya hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa walaupun secara virtual dalam acara Zoominar dengan tema bertumbuh menjadi rumah ramah lingkungan. Nah, Masya Allah ya. Eh, Hari ini kita akan menyimak pemaparan dari narasumber yang insya Allah pengalamannya sudah sangat banyak gitu ya, cukup malang melintang sebagai eh, praktisi di pegiat lingkungan dan juga zero waste yang insya Allah nanti teman-teman juga bisa bertanya banyak dengan beliau gitu ketika beliau menyampaikan materinya sangat mendalam kalau menurut saya ya. Nah, nanti bisa tanya gitu kalau misalnya kondisinya tidak bisa ini, maka bagaimana? Itu silakan nanti ditanyakan. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai acara ini, supaya acara bisa berjalan dengan berkah dan mudah-mudahan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Ya, eh, Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Lenti Nusifera yang hari ini akan menjadi pemandu acara atau sebagai MC. Saya merupakan leader dari Jernih, ya, Jejaring Masyarakat Pelindung Sampah yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga dipercaya menjadi ketua pelaksana acara seminar pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan dipandu oleh moderator ya dalam sesi penyampaian materinya. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu nih gitu. Walaupun kemarin sudah berkenalan ya teman-teman di WAG, bisa sebutkan asalnya dari mana saja ini gitu yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Ya, ada dari Bandung, Subang, Balikpapan, Bekasi. Nah, ini sepertinya pasukannya Kang Aang ini ya, yang Jawa Barat ini. Ada dari Balikpapan, Sumeneb, Bekasi lagi. Insya Allah ya, cukup menyebar. Ini ada Makassar, Malang juga. Terima kasih semuanya sudah berkenan mengikuti acara ini. Yang seharusnya libur, wah ini ada Malang nih. Halo Mbak Elis, dari Belingi, Gresik. Ya, Alhamdulillah cukup banyak dan tersebar ya di berbagai wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan nanti juga apa namanya ilmu yang kita dapatkan bisa juga tersebar ke orang yang kita kenal gitu ya, bisa lebih meluas manfaatnya. Mudah-mudahan nanti untuk peserta yang lain bisa segera bergabung. Nah, apakah untuk Kang Ang sendiri sudah hadir? Bentar, Mbak. Sudah ya, Alhamdulillah. Langsung saja, ini
Nanti saya serahkan kepada moderator. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Alhamdulillah. Ya, jadi Pak Dedi dari tim Jernih yang hari ini akan mendampingi kita untuk memandu narasumber menyampaikan materi. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Dedi. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari Ahad tanggal 18 Agustus tahun 2024, kita masih diberikan banyak sekali kesehatan, kenikmatan, kesempatan, dan juga banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, termasuk kemerdekaan. Di mana kemarin kita sama-sama telah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tidak terasa sudah hampir 8 dekade kita merdeka seperti itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara Zoominar bertema bertumbuh menjadi rumah ramah lingkungan. Bersama saya, Dedi Suryanto, di Kota Wisata Super Premium Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau tadi MC sudah menanyakan asal dari Bapak Ibu sekalian peserta cukup beragam ya, dari barat sampai dengan timur. Saya juga dari daerah yang cukup timur, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Nah, pada hari ini kita bersama-sama menghadiri suatu acara dengan tema yang sangat penting sekali, bertumbuh menjadi rumah ramah lingkungan. Suatu tema yang kita sama-sama ingin lakukan, hidup ramah lingkungan yang selaras dengan alam. Seperti itu. Sebelum kita akan menyapa dulu ini pemateri pada siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Aang. Assalamualaikum warahmatullahi siang Pak Dedi. Iya. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, ya, ya, ya. Dengan tema yang sangat penting itu kita sudah hadir pemateri yang luar biasa yang akan membersamai kita sehingga nantinya kita dapat mengambil banyak sekali ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dari beliau yang sangat luar biasa. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Mungkin dibantu terkait profil narasumber kita. Ini itu namanya Aang Hudaya. Wah, ini kalau dulu pasti di sekolah pasti selalu absennya nomor 1 ya, Aang gitu kan. Dia ada seorang pegiat lingkungan, tapi dia antara lain sebagai co-founder, trainer, konsultan, juga pendiri komunitas Ecobrik Bogor, master trainer Global Ecobrik Alliance, dia juga pengurus komunitas Bogor, Urban Farmer juga, dan anggota Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga KNPK, serta pengurus Community Regional Bogor. Wah, ini banyak banget ya aktivitas beliau, sehingga nantinya kita sama-sama bisa mengambil perjalanan pengalaman pemateri kita pada hari ini, sehingga nantinya bisa kita sedikit demi sedikit kita terapkan dalam hidup kita. Untuk pendidikan, beliau merupakan jebolan dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan. Banyak sekali pengalaman mengisi seminar dan workshop, metode 5S dan 5R yang sering kita dengar, rapi, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, gemar rapi, metode berbenah Indonesia, workshop ekobik, workshop ekoenzim, dan workshop pengelolaan sampah. Passionnya beliau ini subhanallah sekali ya, berkebun, berberes, masak, dan sharing. Suatu passion yang cukup jarang dimiliki oleh laki-laki, apalagi masak dan berberes ya seperti itu. Namun beliau ternyata passion berberes dan masak selain berkebun dan sharing. Wah, keren sekali ya pemateri kita pada hari ini, Pak Aang. Gimana Pak Aang, sudah siap menyampaikan
berbagi ilmunya kepada kita semua. Insya Allah. Insya Allah ya. Tidak usah berpanjang lebar sekali karena pematerinya dengan saya, dengan takutnya kepanjangan. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sesi materi yang akan dipakai oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Abu Dayyak. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dedi, Bu Lenti tadi sebagai MC juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam Assalamualaikum wassalatu warahmatullahi wassalamu warahmatullahi ala wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini ya, satu hari setelah kemarin peringatan kemerdekaan, mudah-mudahan kita bisa betul-betul memaknai dengan baik ya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dalam semua hal ya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang sudah bergabung, Insya Allah di pagi hari ini ya, sebetulnya ini cerita aja ya, cerita terkait dengan ya pengalaman kami di rumah uh, sejak 2018 lalu ya. Jadi memang kalau perjalanan rumah ramah lingkungan sudah cukup apa ya prosesnya mungkin sejak dari awal menikah gitu. Tapi kalau kaitannya dengan spesifik terkait dengan rumah minim sampah itu memang 2018. Jadi waktu itu diawali dengan ikut di kelas belajar Zero Waste Mbak Dika Wardani ya. Dulu saya alumni batch 2 dan kayaknya di sini juga banyak yang beberapa alumni yang ikut bergabung juga. Baik, saya share materi. Oke. Baik Bapak Ibu, suara saya jelas, kemudian layarnya sudah terlihat. Jelas, Jelas, Pak. Jelas, Bang. Kang. Oke, Jelas, terlihat. baik. Ya, ini judul materinya bertumbuh menuju rumah ramah lingkungan sesuai dengan permohonan dari teman-teman panitia. Dan ini slide-nya pun slide baru ya, bukan yang biasa saya gunakan. Ini disusun sama istri semalam ya, baru selesai jelang tengah malam. Jadi baru bisa dikirimkan ke panitia tadi sebelum subuh. Mudah-mudahan Pak Moderator juga sudah baca duluan ya. Jadi ini sebetulnya jalanan uh, beberapa tahun ya, terutama ketika kami menikah di 2014 ya hingga hari ini ya dirangkum dalam beberapa slide yang insya Allah pagi hari ini coba kami bagikan ya cerita-cerita singkatnya. Nah, uh, boleh nih Bapak Ibu nih biar gak ngantuk gitu ya. Boleh diketik di kolom komentar kira-kira definisi rumah sendiri ya. Kalau menurut Bapak Ibu itu apa kira-kira gitu ya. Karena kan topik kita rumah ramah lingkungan gitu. Nah menurut Bapak Ibu sendiri kira-kira rumah itu apa gitu ya menurut Bapak Ibu. Silahkan. Dan saya yakin setiap orang pasti punya definisi yang beda-beda ya. Boleh. Bebas ya ini tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah ya. Nah, jadi semuanya punya terminologi masing-masing. Kita sambil coba baca. Oke. Rumahku surgaku, waduh, luar biasa nih Bu Nurita nih dari Kota Bogor ya. Tempat tinggal, tempat bertumbuh, berkembang bersama keluarga. Oke. Tempat memulai perjalanan, tempat untuk kembali ya dari berkegiatan dari luar, tinggal dan bertumbuh, tempat ibadah beramal soleh, wah luar biasa ya. Tempat belajar, bereksperimen, tempat bermain, ya. Tempat ternyaman. Baik, masih ada yang mau memberikan komentarnya? Oke. Wah, tempat ternyaman di dunia ya sebelum nanti ke surga luar biasa, Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu nih sudah memberikan pandangannya. Nah, jadi kalau menurut kami gitu ya, nah, ini kami karena memang ini disusun bersama dengan istri ya. Nah, jadi rumah itu ya sarana untuk menjalankan seluruh aspek kesejahteraan atau well-being ya kalau istilah luarnya. Jadi ya seluruh aspek. Jadi kalau berbicara kesejahteraan ya kesejahteraan jasmani, rohani,
ya, jasadiah, fikriyah, kemudian aspek lingkungan, pokoknya seluruh aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, kalau menurut kami ya tentu kesejahteraan harus tidak apa harus mencakup dua hal utama ini, kesejahteraan di dunia dan tentu saja sebagai umat beragama, yakni ya kesejahteraan di akhirat. Nah, jadi dua aspek ini harus memenuhi gitu. Jadi kesejahteraan dunia dan akhirat. Kemudian, nah apa saja aspek kalau di bagian kesejahteraan dunia? Ya tentu ya rumah kita jadikan sebagai rasa sayang ya. Bocor, mana ini bocornya? Ada yang bocor. Oke, sudah ya. Nah, jadi ya kita ini sudah nggak asing ya sarana untuk menumbuhkan kasih sayang ya, mawaddah dan warohmah. Jadi dengan kita berikhtiar menciptakan suasana yang sakinah, maka insya Allah nih mawaddah dan warohmahnya akan turun dari Allah pada keluarga kita. Kemudian jaminan pendidikan anak tentu ya salah satu aspek yang dianggap menjadi indikator kesejahteraan di dunia. Kemudian kesehatan, tentu saja rumah sebagai sarana untuk membentuk pribadi seorang muslim atau pribadi penghuninya. Ukhuwah Islamiyah dan kesuksesan karir. Jadi mau karirnya dimanapun, apapun ya tentu salah satu tempat atau salah satu bagian atau unsur yang berpengaruh adalah tempat tinggal. Nah, kemudian yang kedua adalah kesejahteraan di akhirat ya. Maka aspek-aspeknya ya mulai dari rumah sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah yang menjadi salah satu misi utama kita ya ketika diciptakan dan diturunkan ke dunia. Kemudian muamalah ya, muamalah dengan sesama tentunya, lalu juga ya hal-hal yang makruh, yang syubhat, apalagi yang haram. Ya tentu aspek amal jariah juga, dan terakhir ya ini tazkiyatun nafs ya, bagaimana di aspek ini kita berikhtiar ya untuk terus merasa cukup. Nah ini salah satu kunci nanti ya ketika berbicara soal konsep ramah lingkungan, maka harus selalu berdoa ya, minta dicukupkan sama Allah gitu ya, karena kalau berdoa hanya minta kaya itu belum tentu akan merasa cukup gitu. Karena banyak orang yang kita anggap kaya secara harta tapi ternyata masih terus ya merasa kekurangan. Maka yang selalu kita ikhtiarkan adalah selalu istiqomah untuk berdoa agar minta dicukupkan. Ya namanya cukup ya, cukup untuk punya rumah 2 lantai gitu ya, haji, cukup untuk berinfak dan seterusnya. Kemudian qanaah dan tentu saja harus selalu bersyukur. Ini salah satu kunci kebahagiaan dan kesejahteraan kita ya, selalu bersyukur. Nah, ketika berbicara soal rumah ramah lingkungan, tentu ya ini hanya sebagian dari sekian banyak ayat maupun hadis yang ada yang hari ini bisa kita baca dan kita dalami, adalah ini di surat Rum ayat 41 ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahr dan seterusnya. Ya, ini hari ini ya sudah sangat jelas ya bisa kita saksikan, bahkan tanpa kita harus buka sosial media pun kita buka pintu keluar rumah di tengah hari seperti ini udah luar biasa panas ya. Banyak orang gitu yang mengeluh kok panas banget gitu, padahal harusnya ini udah mulai masuk penghujan gitu. Tapi kadang kalau ditanya kok panas banget gitu ya, terus kamu di rumah punya pohon nggak? Atau pernah nanam pohon nggak? Nggak pernah. Nah ini juga sudah ini ya sudah nampak gitu. Jadi apa yang menjadi sebab kondisi kerusakan di muka bumi. Nah ini tentu bisa menjadi satu semangat kita. Ibu sakit ganti Ya, tadi kan apa? Oke, tadi juga dimention di akhir ayat ini ya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kira-kira jalan yang benar ini berarti jalan yang harus kita ikuti supaya kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, kerusakan dalam banyak hal ya, tidak hanya lingkungan sebetulnya. Nah, maka jalan yang benar itu apa? Ya tentu jalan yang memang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, maka lebih spesifik nih kami coba apa namanya mencari banyak referensi. Nah, maka setidaknya bagi keluarga-keluarga Muslim khususnya
Maka setidaknya kita harus memperhatikan 4 prinsip ya yang harus kita bangun ya dalam konteks rumah ya, baik rumah sebagai rumah tinggal maupun rumah tangga. Pertama ya prinsip tauhid, ini menjadi fondasi. Karena hari ini misalkan kita seringkali ya mengeluh dengan kondisi lingkungan ya, kondisi alam. Nah, kadang juga hati-hati ya kalau mengeluhnya terlalu berlebihan, menyalahkan banyak hal. Ini juga bisa menyeret ya terkait dengan akidah atau tauhid. Yang kedua adalah prinsip khilafah. Ini juga kaitannya dengan tanggung jawab kita ya. Karena salah satu misi utama penciptaan manusia ya, salah satu misi utama manusia adalah ya ini tanggung jawab terhadap diri kita dan tentu saja nanti dalam lingkungan lebih luas tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat maupun uh, bumi secara umum ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Yang Mohon ketiga izin, adalah Mas ya. Aang. Yap. Mohon maaf, mohon izin. Ya, ada beberapa peserta yang mengatakan suaranya Mas Aang kurang kecil, mungkin kurang mic-nya kurang dekat, agak kecil gitu. Oh, oke, oke. Hmm. Oke. Ya. Saya coba pakai headset. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Tes, tes. Ah, sudah jauh lebih jelas ya. Oke, Ya. siap, Silakan sebentar. dilanjutkan. Ya, Oke, sebentar saya harus mengecilkan volume dulu ini. Terlalu ya. besar di saya. Oh ya. Hmm, bentar, mana nih? Ini Hmm. saya pakai laptop punya istri, jadi agak 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 kayak ini. Oke, oke. Nah, ini. Oke. Sudah lebih jelas sekarang ya? Sudah jelas Oke, sekali ya. tadi kita masuk ke poin ketiga ya prinsip rububiyah ya bagaimana kita selalu berikhtiar untuk terus bersyukur. Ini menjadi salah satu kunci utama juga ya. Karena kadang kita sering kali ya banyak beralasan, oh iya saya kan tinggalnya di apartemen, jadi wah kayaknya agak susah nih kalau mau bercocok tanam, kalau mau milah sampah nggak punya tempat dan lain-lain. Oh saya kan nggak tinggal di pedesaan yang bisa piara ayam dan lain-lain. Ya, padahal tentu kita bisa ini kaitan antara hubungan dengan Allah dan tentu saja ya dengan sesama dan juga dengan lingkungan. Nah ini dengan lingkungan inilah kadang yang masih seringkali diabaikan oleh banyak orang. Nah, kemudian, nah ini kaitan dengan prinsip tazkiyah tadi yang keempat, maka ya tentu saja ya dalam hal membangun tempat tinggal yang ramah lingkungan, nah ini menjadi pilihan kami gitu ya. Jadi sejak awal kami berikhtiar agar membangun hunian ramah lingkungan ini bagian dari upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip tazkiyah. Kenapa demikian? Ya karena ya kita juga harus menyadari ya bahwa kita ini juga bagian dari ekosistem. Ya, jadi kita bukan satu-satunya makhluk yang punya wewenang dan kekuasaan yang banyak di muka bumi. Padahal kita ini bagian dari ekosistem yang terhubung satu sama lain ya. Jadi saling bergantung. Manusia dengan alam, ya alam dengan ya. Tutungnya. Bentar, masih bocor ya Ya, suaranya. mohon MC. Mohon maaf sering bocor. Atau mungkin boleh di mute all nanti yang punya saya di unmute. Oke, udah ya. Nah, nah, maka ini sebagai bentuk ya tanggung jawab dengan kesadaran terhadap kebutuhan akan hubungan kita dengan alam. Nah, maka salah satunya adalah dimulai dengan ya membangun atau mendirikan hunian ya yang ramah lingkungan atau selaras dengan alam. Ini sebagai salah satu tugas kita ya sebagai manusia. Nah,
Kemudian, nah kira-kira apa sih ya terminologi rumah ramah lingkungan? Lagi-lagi ini tidak ada terminologi baku ya Bapak Ibu ya. Setiap orang saya yakin punya definisi masing-masing. Maka ini versi keluarga kami ya. Ya, konsep hunian yang mendahulukan atau mengedepankan ya kelestarian lingkungan gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan rumah kita bersih, rumah kita rapi, rumah kita nggak ada sampah, tapi ya sampahnya dikeluarin, sampahnya dibuang ke TPA gitu ya, atau sampahnya dibakar di tempat lain. Atau jangan sampai rumah kita bersih, rapi, tapi mungkin cara bersih dan rapi kita masih menggunakan bahan-bahan atau cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Misal lantainya bersih karena setiap hari dipel, tapi mungkin dipelnya masih menggunakan ya cairan pembersih kimia pabrikan yang memang ketika airnya dibuang ya itu juga mencemari lingkungan. Nah, maka yang harus kita kedepankan adalah kelestarian lingkungan karena kita yakin ketika kita menjaga kelestarian secara langsung maupun tidak langsung juga lingkungan atau alam juga akan menjaga diri dan keluarga kita. Ya, dengan mengurangi ya dampak ya kerusakan terhadap lingkungan. Nah, maka ini saya meng-highlight ya jangan mengurangi itu karena saya yakin juga eh, saya pribadi, keluarga kami atau mungkin mayoritas manusia juga pasti punya perannya kontribusi walaupun beda-beda. Ya, maka setidaknya kita kurangi nih gitu ya. Jadi kalau diklaim 100% ramah lingkungan juga kayaknya belum ada gitu kan orang yang betul-betul 100% ramah lingkungan. Maka cara kita adalah dengan mengurangi dampak yang kita timbulkan akan kerusakan terhadap lingkungan. Nah, kemudian kenapa sih gitu kan harus mewujudkan rumah ramah lingkungan? Jadi selain beberapa latar belakang yang tadi dibahas di awal, maka ini beberapa hal ya yang menurut kami cukup penting. Jadi yang pertama adalah ya karena kita ini butuh ekosistem yang sehat ya. Jadi di rumah itu ya kita seringkali misalkan mengeluh kok rumahnya agak gelap gitu ya. Kok udaranya nggak lancar, jadi agak pengap, pasti nggak nyaman ya. Belum lagi nanti kalau berbicara yang lebih kompleks ya soal misalkan ini harus kemana nih buang air limbah, buang sampah gitu kan. Kalau di rumahnya ada bau nggak sedap dan lain-lain. Nah pasti kita siapapun orangnya ya secara hati nurani pasti selalu menginginkan kondisi-kondisi yang baik ya. Yang kedua adalah nah ini badan manusia diciptakan ya menjadi satu kesatuan tadi ya soal ekosistem. Jadi kita ini terhubung satu sama lain gitu. Jadi seringkali kalau anak saya lagi ke balkon itu ke kebun tiba-tiba itu Abi ada ulat gitu ya atau ada ada lebah atau ada banyak semut ya nggak apa-apa gitu. Itu tandanya ya rumah kita ini ya ramah gitu untuk siapapun gak hanya untuk kita gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan tiba-tiba di salah satu sudut rumah kita entah mungkin ada serangga masuk. Yang penting selama tidak membahayakan ya ini agak masalah gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya ini menyadari bahwa segala yang kita lakukan hari ini gitu ya di dunia ini tentu akan ada pertanggungjawabannya termasuk ya cara hidup kita, pola hidup kita ya. Kita mau hidup dengan cara yang bagaimana? Nah, tentu semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Nah, ini beberapa hal gitu ya yang perlu dilakukan ketika akan membangun rumah ramah lingkungan. Nah, yang pertama adalah kita tentu harus belajar. Ya, jadi dalam hal apapun, dalam konteks apapun, tentu harus diawali dengan belajar. Dan ini belajar tidak mengenal usia ya, tidak mengenal kata terlambat. Ya, pelajari ya ilmu yang dibutuhkan. Jadi kami juga baru menyadari ya pentingnya hidup ramah lingkungan ya 4 tahun setelah menikah itu ya, di 2018. Jadi pelajari ini kira-kira apa nih yang dibutuhkan oleh keluarga kita dan prioritaskan. Karena seringkali kita ini ya terutama ibu-ibu itu ya perempuan oh rajin ya ikutan workshop sana, ikutan seminar, ikutan webinar, rajin gitu. Cuma kadang jadi overwhelm, jadi pusing gitu. Jadi keseringan kebanyakan ikut kegiatan gitu ya, belajar tapi karena nggak langsung dipraktekkan akhirnya juga hangus gitu. Akhirnya juga menguap begitu saja. Maka perlu untuk membuat skala prioritas. Mana nih yang menurut keluarga kita ini urgent untuk kita pelajari dan segera kita implementasikan ya dengan pasangan kita itu. Ya dengan anak-anak juga kalau misalkan anak-anak sudah bisa diajak diskusi silahkan gitu. Kira-kira mau konsep hunian yang seperti apa? Nanti di rumah itu mau ada apa saja? Nanti sistemnya mau bagaimana? Ini silahkan didiskusikan agar ide
yang muncul itu adalah ide dari hasil diskusi bersama itu ya. Jadi nanti pun ketika menjalankan juga ini bisa menjadi tanggung jawab bersama. Dan ketiga, ya tentu harus bisa merasakan manfaat ya setelah membuat perubahan kecil. Nah, kadang kita suka luput ya untuk menghargai perubahan kecil yang timbul dari ikhtiar-ikhtiar kecil kita ya. Ya minimal dirasakan oleh diri kita sendiri. Kayak dulu saya 2018 awal ikut belajar Zero Waste ini. Ya, setahun pertama saya fokus menjalankan untuk diri sendiri. Saya nggak ngajak anak, belum ngajak istri itu ya. Baru setelah setahun saya merasakan manfaatnya, barulah saya tularkan ke anak dan istri. Dan istri pun saya dulu belajar zero waste itu batch kedua ya, dan sekarang istri baru ikut di batch sekarang nih. Saya lupa nih udah batch ke berapa belas ya. Ya, kemudian terus diulangi, kemudian ditambahkan. Kalau misalkan baru belajar ilmu satu gitu ya, diamalkan, dirasakan manfaatnya, kemudian tambah lagi dan terus seperti itu ya. Jadi ya belajar bergerak sehingga nanti kita bisa menghasilkan dampak baik untuk diri kita, keluarga kita maupun tentu saja untuk orang-orang di sekitar kita. Nah ini ya belajar dulu. Awalnya memang kami lebih dulu mempelajari konsep hidup rapi ya. Jadi dulu awali sejak kami masing-masing masih kuliah itu sudah belajar tentang 5R ya, ringkas, rapi, reski, rawat, rajin. Kemudian menikah, istri mulai ikut dengan metode KonMari hingga akhirnya juga kami mendirikan Gemar Rapi di 2017 waktu itu. Di 2018 ya, hampir bersamaan dengan kami belajar Zero Waste gitu ya. Jadi ini konsepnya adalah 3B kalau menurut kami ya. Jadi berkesadaran. Jadi nggak semua ilmu harus kita ambil gitu ya. Kadang kita ngelihat oh ini kadang saya juga ini misalkan tiba-tiba di grup ada broadcast gitu ya. Ada workshop online gratis misalkan tentang merajut kain menjadi kreasi gitu. Kadang pengennya ikutan, apalagi gratis dan pas saya lagi luang gitu. Cuma saya kadang tahan, ini kira-kira saya butuh nggak ya gitu. Apalagi saya tipikal orang yang nggak terlalu kreatif ya bikin-bikin kerajinan ya maka ya saya nggak akan ikuti itu gitu. Jadi ya tadi ya prinsipnya tidak semua ilmu kita ambil. Jadi betul-betul pilih yang memang sesuai dengan kebutuhan kita ya tadi ya sesuai dengan skala prioritas tentu saja yang memang menjadi kewajiban kita itu yang paling mendasar. Kemudian bertahap ya. Dulu saya dengan istri juga terutama istri ya itu tipikal yang pembelajar banget gitu apa kedutaan gitu ya. Tapi kalau hanya fokus kita menuntut ilmu tapi nggak pelan-pelan diamalkan itu lama-lama numpuk. Jadi jangan sampai kepala kita ini otak kita ini hanya jadi perpustakaan, hanya jadi koleksi bank ilmu tapi tidak menghasilkan apa-apa. Yang paling penting adalah kepala kita, otak kita itu dijadikan sebagai laboratorium. Ada input masuk sedikit, di disintesa, kemudian jadilah karya atau jadi aksi nyata gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah berkelanjutan. Ya, jadi sustain ya, terus menerus bahkan terus dinaikkan levelnya. Jadi kalau misalkan dalam konteks mengelola sampah di rumah, maka ya tidak berhenti hanya ya sudah yang penting saya sudah bisa ngelola yang ada di rumah itu nggak cukup, maka mulai naikkan levelnya, mulai mengajak orang terdekat dan seterusnya. Baik, tadi ya, nah ini di aspek bergerak gitu ya. Ini yang pertama cek keresahan kita, iya. Jadi kita biasanya kalau kami bisa jadi mempelajari sesuatu ini memulai dari keresahan. Apa nih yang membuat keluarga kita resah itu ya? Kadang misalkan kalau saya dengan istri, oh ini resah hari ini ya dengan banyaknya arus informasi yang masuk gitu ya. Eh, itu membuat kita nggak fokus ya maka biasanya kami akan memutuskan gimana nih tips bisa menikmati hidup gitu ya. Oh ternyata kita harus mengurangi misalkan aktivitas dengan sosial media sehingga kita bisa lebih fokus ya akan hal-hal yang memang penting bagi keluarga kita gitu ya. Kemudian diskusikan dengan partner kita, buat rencana itu ya, buat perencanaan. Misalkan nih kalau saya dengan istri, selain agenda harian, itu agenda bulanan juga nih. Dalam sebulan ini kira-kira mau belajar apa gitu ya. Atau kalau misalkan pembelajaran bulan sebelumnya ada yang belum dipraktekkan, ya biasa kita nggak akan ngambil gitu ya. Entah itu kelas online atau workshop dan lain-lain. Termasuk juga buku ya. Ketika mau baca buku itu, ketika mau beli buku, kita lihat dulu nih. Nah, ini koleksi buku sebelumnya udah beres belum kita baca gitu. Kalau belum ya biasa kita nggak akan nambah dulu. Kemudian ya
eksekusi gitu ya tadi ya, perencanaan-perencanaan yang sudah kita susun. Dan tentu berdampak ya. Maka ini sebagaimana konsep ilmu ya. Jadi ilmu ini akan menjadi sesuatu ketika sudah diamalkan ya. Ketika diamalkan ya tidak hanya berdampak pada diri kita, juga berdampak pada orang lain, bahkan berdampak pada alam sekitar kita. Nah, ini kalau ini sedikit sedikit milestone ya ke keluarga kami ya, 10 tahun tepatnya di eh, besok gitu ya. 19 Agustus 2014. Jadi Hamin satu nih, Hamin satu 10 tahun keluarga kami. Dulu ya 5 tahun pertama kami ngontrak gitu ya. Dan ketika ngontrak kami hampir sangat membatasi untuk membeli barang-barang baru, apalagi yang besar gitu ya. Karena udah sering pindah kontrakan, jadi yang simpel-simpel aja gitu ya. Kemudian mulai ikhtiar mencari rumah yang tanpa riba gitu ya. Mulai dibangun, 2021 mulai dihuni, ya akhirnya terus kita apa ya, belajar terus ya. Jadi prinsipnya ya bertumbuh, arti bertumbuh ya tidak berhenti di satu titik ya. Nah, ini ya, oh ini sedikit ini saja gitu kan, sedikit cerita saja. Jadi memang ya bertahap. Jadi membangun konsep rumah tumbuh pun nggak sekaligus itu, karena juga kami menyadari kondisi finansial, tanggung jawab terhadap keluarga besar dan lain-lain. Sehingga memang di apa namanya dibangun secara bertahap sesuai dengan prioritas ya. Ini misalkan juga pagarnya ini kami pagar nggak beli baru ya, jadi ada tetangga ganti pagarnya sama dia udah nggak dipakai. Saya bilang ini boleh nih, saya ambil ya, oh, silakan silakan, udah dicat ulang, dipakai lagi, jadi kelihatan baru lagi gitu ya. Oke, baik, saya kira itu untuk segmen pertama ya, Bapak Ibu sekalian, sedikit pengantar terkait dengan konsep hunian ramah lingkungan. Ini versi kami ya, tentu saja mencari beberapa referensi juga. Mungkin saya kembalikan dulu nih ke Pak Deddy, barangkali ada diskusi untuk segmen yang pertama sebelum nanti kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis ya. Silakan Pak Deddy. Oke, terima kasih Pak Ang. Luar biasa sekali ya. Masih sesi satu tapi sudah banyak sekali timbul di kepala kita. Wah, ini benar-benar suatu hal yang selama ini mungkin kita banyak lewatkan ya terkait membangun rumah ramah lingkungan. Ternyata mulai dari bagaimana kita mengkonsep rumah kita. Ada tiga hal tadi yang bisa kami rangkum, yaitu belajar, bergerak, dan berdampak. Seperti itu. Ya, sesi satu sudah selesai. Selanjutnya akan ada sedikit jeda ya, jeda biar tidak bosan. Mungkin nanti mohon izin Mas Paang untuk sesi tanya jawabnya mungkin jadi satu setelah di sesi kedua seperti itu. Ya, mungkin akan saya kembalikan lagi ke MC terkait akan ada sedikit jeda. Silakan MC. Ya, terima kasih Kang Aang dan juga Pak Dedi atas sesi pertama dari penyampaian materi tadi. Nah, ini jedanya ini ada sedikit ice breaking ya. Mudah-mudahan nggak tambah boring gitu ya, tapi nanti tambah semangat gitu. Nah, ice breakingnya ini ada sedikit kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan oleh Kang Aang tadi gitu. Sebentar saya izin share slide. Ambil cipong, barangnya banyak. Ya, kadang-kadang sih meskipun nggak selalu aneh ya, tapi biasanya bermaknanya positif. Sebentar. Iya ya benar.
Ya, mohon maaf tadi ada sedikit masalah teknis. Ini kita acaranya tebak gambar sedikit gitu ya. Jadi ada gambar. Silakan sudah tampak ya. Mudah-mudahan bisa terlihat full di layar Bapak Ibu semua. Nanti saya share gambarnya, kemudian saya hitung sampai 3, silahkan gitu. Tuliskan jawabannya di kolom komentar gitu untuk Bapak Ibu. Ini untuk gambar yang pertama, ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kira-kira gambar apa ini? Tuh, makan. Tahu bangan tahu. Ya, waktunya habis ya. Hanya beberapa detik saja ini waktunya. Ada yang menjawab rumah berkah. Iya kah? Atau ini eh, chat yang sebelumnya ya? Listrik tenaga angin. Ada yang menjawab rumah, ada yang menjawab rumah tumbuh, rumah hemat energi, mandiri energi, listrik tenaga angin. Ini belum ada yang tepat. Ya, mohon maaf saya tadi clue-nya mungkin ada yang kurang ya. Jadi ini terdiri dari 2 kata saja, Bapak Ibu. Kunci jawabannya yaitu hemat energi. Ya, itu ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Tenang, ini nggak banyak, hanya 3 pertanyaan saja ya untuk refresh kita juga. Lanjut ke selanjutnya, sama ada 2 kata jawabannya. Itu ya, saya hitung sampai 3 dulu, baru silakan dijawab di kolom komentar, kolom chat. Ya, 1, 2, 3. Ini yang biasa main tebak gambar, insya Allah tahu ya. Ih, masuk lagi. Wah, ini mau ada suaranya. Ya, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Wah, ini sudah banyak yang menjawab. Ini Mbak Astri, Kompos, Kompos, banyak yang menjawab Suara Kompos percuma ya. dong. Ya, benar sekali. Ini adalah baik untuk yang terakhir. 1 gambar lagi sama ada terdiri dari 2 kata. Silakan dijawab setelah hitungan ketiga. Waktunya 7 detik saja ya. 1, 2, 3. Ya, waktunya sudah habis. Ini ada yang menjawab biogas. Maaf, ini yang atasnya ya. Pembersih alami, pembersih alami, pestisida alami, deterjen alami, ramah lingkungan. Kita lihat dulu jawabannya apa ya. Pembersih alami. Ya, terima kasih ya buat Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi gitu. Ini hanya sebagai refresh saja, contoh-contoh di antara aplikasi apa sih yang bisa kita terapkan dalam rangka kita menjadi rumah yang ramah lingkungan. Saya kembalikan lagi kepada moderator gitu untuk lanjut ke sesi yang kedua. Silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih MC. Ya, gimana tadi SBG-nya seru apa enggak ya? Tadi udah sedikit kita di sesi pertama tadi kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa tentang pengantar rumah ramah lingkungan. Dan sebenarnya mungkin daripada nunggu besok, kami ucapkan selamat anniversary yang ke-10 ya, pernikahan dari Pak An Hudaya yang semoga menjadi rumah tangga yang selalu berkah, sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Ya, di sesi kedua ini kita akan sama-sama mendengarkan dari pemateri terkait bagaimana Pak Ang Hudaya di kesehariannya itu menerapkan tadi ya rumah ramah lingkungan. Nah, semoga dengan langsung contoh penerapan tersebut kita
bisa lebih clear ya, sehingga nantinya kita bisa menerapkan eh, konsep rumah ramah lingkungan itu di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan dan sampai nanti bertahap seperti tadi kata Pak Ang, semuanya itu perlu tahapan yang proses panjang yang perlu kita lakukan. Mungkin kita kembali lagi ke Pak Ang. Gimana Pak Ang untuk sesi kedua? Sudah siap? Siap, siap. Oke. Ya, kami persilakan Pak Ang untuk menyampaikan sesi kedua terkait praktik dan studi kasus penerapan rumah ramah lingkungan. Pada Pak Ang kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi ya. Ah, Nah, di sesi kedua ini lebih banyak gambar dan foto sebetulnya ya. Dan memang ini kita tidak bahas mendalam karena memang topiknya kan ini topik yang umum ya, rumah ramah lingkungan. Jadi memang tidak terlalu membahas teknis, tidak terlalu membahas how to-nya bagaimana caranya, enggak. Ini lebih ke contoh-contoh penerapan yang memang hari ini kami lakukan di rumah gitu ya. Tentu ini juga masih jauh dari sempurna, kami masih terus belajar, terus berproses. Tapi kami merasa ya kami punya kewajiban untuk apa ya untuk mensyiarkan, untuk men-share apa yang kami lakukan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di siang hari ini. Oke. Nah, eh, dalam konteks rumah ramah lingkungan, maka kami sebetulnya mengawali dengan konsep hidup minimalis atau hidup sederhana. Dan kalau berbicara hidup minimalis ini kita nggak perlu berpikir yang sulit ya, bahwa minimalis living itu ya kalau bagi seorang muslim ini sudah diajarkan oleh Rasulullah itu. Bagaimana Rasulullah yang sederhana dalam segala hal, baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam kepemilikan harta, ini sudah dicontohkan sehingga kalau bagi kami minimalis living itu ya ini bagian dari menjalankan sunnah Nabi ya. Jadi bukan soal gaya-gayaan, bukan soal gaya hidup gitu ya, bukan. Tapi ini adalah pilihan hidup, ini cara hidup ya, bukan 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 apa ya, bukan lifestyle. Jadi ini memang way of life, ini jalan hidup kita. Nah ini misalkan dulu kami ketika nikah dapat kado ya, dikirimin kulkas ya, jadi kulkas second gitu ya. Nah, kemudian setelah hampir 7 tahun gitu ya, udah apanya udah jompo banget kulkasnya, dan kami perlu waktu hampir 2 tahun ya menimbang-nimbang untuk membeli kulkas yang baru gitu. Nah, kemudian juga ini beberapa perlengkapan itu. Ini ketika dulu apa namanya, setiap kami kami punya punya anak itu ya jarang kami membeli barang-barang baru, biasanya pinjam, sewa, termasuk juga mainan-mainan gitu ya. Jadi cukup jarang membeli mainan. Ya selain memanfaatkan yang ada di alam, juga kami lebih senang gitu ya kalau misalkan bertukar mainan atau misalkan menerima hibah mainan dan seterusnya. Ini juga kami punya sofa bed. Ini pun kami nggak beli ya. Jadi waktu itu dikasih dari teman, dia memang mau pindahan rumah. Kemudian kami reparasi lagi untuk bisa digunakan gitu ya. Nah, jadi ini juga kalau mau kita bedah ini jadi satu tema tersendiri nih terkait dengan pasti atau yang lebih banyak dibahas di gerakan Gemar Api ya. Kemudian ya ini upaya bagaimana mencegah sisa konsumsi masuk atau mengupayakan agar tidak ada sampah masuk ke rumah. Nah, maka yang kami lakukan ya saya kira ini umum ya Bapak Ibu ya. Kita belanja, jajan, makan, ya kita bawa wadah sendiri. Ini karena ini yang paling utama nih. Ya, jadi memang yang kontribusi terbesar dari sisa konsumsi atau dari wadah itu maupun wadah sekunder. Jadi kalau dengan diupayakan seperti ini, insya Allah nih timbulan sampah kita bisa berkurang. Ini pun yang melakukan ini ternyata juga masih cukup banyak ya, karena mungkin beberapa hal yang nggak bisa kita cegah. Misalkan tiba-tiba dapat hadiah atau mungkin terpaksa harus belanja online dan lain-lain. Tetapi yang kita fokuskan adalah bagaimana cara kita aja lalu melihat hasil, tapi kita kalau menghargai proses yang kita lakukan. Kemudian, nah ini ya, kami mulai memilah itu ya, sesuai dengan kategori yang bisa kami olah maupun bisa kami salurkan. Ya, ini umum saya kira ya, ini yang anorganik, termasuk jelantah, kain, termasuk juga beberapa momentum kalau kami lagi pakai popok kain gitu ya untuk anak yang masih kecil, juga yang nggak masalah, kita pakai popok sekali pakai itu ya
diolah gitu ya, dibersihkan, dipilah supaya tidak dibuang ke TPA. Dia sejak 2018 lalu memang kami nggak punya tong sampah gitu ya, tong sampah tercampur di rumah. Dan memang waktu 3 bulan setelah kelas belajar Jurawes di 2018 lalu, ya kami langsung memutuskan tuh cukup cukup ekstrim gitu ya, langsung memutuskan berhenti langganan ke truk dinas kebersihan. Kami ngontrak di perumahan. Nah, biar mikir gitu, karena kalau nggak begitu terlalu santai. Jadi apa-apa udahlah residu aja gitu. Jadi yang dipilah cuma botol gitu ya, kemudian kardus, sisanya residu. Jadi itu jadi eh, buat kami kayaknya wah ini lama nih kalau kayak gini. Maka udahlah biar kita segera mikir, segera belajar, langsung tuh lapor ke Pak RT. Pak RT apa ya kami tetap apa keamanan dan sosial aja gitu. Nah dari situ mulai tuh belajar ekobrik karena kan mau nggak mau tuh saset kalau nggak dijadiin ekobrik mau dibikin apa gitu ya. Mulai cari tahu tentang bank sampah. Oh iya ternyata kemasan tak susu ternyata bisa loh diterima di bank sampah gitu ya. Kemudian belajar tentang apa namanya bagaimana mengolah popok bekas dan lain-lain. Jadi adalah tadi ya memang harus ada satu satu hal yang membuat kita ini lebih giat untuk belajar dan melakukan perubahan di rumah. Nah, ini ya beberapa dokumentasi ketika membuat ekobrik ya sampai hari ini ya, memang saya juga cukup concern di gerakan ekobrik baik ini lokal. Kemudian ini yang organik ya yang dikomposkan. Bahkan hari ini kami kekurangan sisa organik gitu ya karena pasca pelihara ayam sama bebek di samping rumah juga ternyata malah harus mendatangkan sisa organik dari luar gitu. Jadi kadang saya nampung dari tetangga. Ini juga rencana mau nampung dari warteg yang ada di depan apa di pinggir jalan karena untuk memenuhi kebutuhan untuk ayam sama bebek. Nah, ini cakang telur ini saya kira umum ya boleh digerus atau langsung ditaruh di atas pot tanaman juga bisa ya. Ekoenzim ini untuk yang organiknya ini pun hari ini kami membuat ekoenzim lebih banyak nampung dari luar. Ini jadi nampung dari tukang nanas ya dari tukang jeruk peras di sekitaran rumah gitu. Karena kalau dari rumah sih kalau cuma sedikit-sedikit nanggung ya biasanya juga kalau ada kulit semangka lebih sering dikasih ke ayam sama bebek gitu ya atau masuk ke kompos kalau dalam jumlah sedikit. Nah, ini berkebun gitu ya. Ini upaya untuk berkodap kesejahteraan lingkungan itu. Jadi kalau hari ini cuaca panas ya nggak perlu iya ya cukup cocok tanam gitu ya. Nah, jadi dengan nanam satu pohon insya Allah ya mengurangi kondisi di ini hasil panen yang ada di rumah ya baik yang ada di balkon maupun ini kalau kayak pisang, pepaya, ya singkong ini memang kami nanam di lahan kemudian, nah ini ya konsep bagaimana sirkular antara kebun ya, kemudian dapur ya dan perut kita itu. Jadi dari dapur yang nggak kita konsumsi bisa kita manfaatkan untuk jadi pestisida, jadi pupuk yang nanti juga hasil panennya kembali ke dapur dan kembali ke perut kita seperti itu. Nah ini nih semenjak punya makhluk-makhluk kecil ini yang tadinya bingung ngurus sisa organik sekarang malah sebaliknya gitu ya malah kurang gitu malah sekarang kadang kami kalau masak nasi dilebihkan gitu untuk jatahnya mereka gitu karena juga kadang kalau lagi nggak dapet dari luar ya mau nggak mau mereka juga harus kita tetap kita beri makan ya. Kemudian nah ini ya pembersih alami tadi sudah dimention di games ya. eh, Buat sabun lerak gitu. Kemudian hari ini juga mulai buat sabun mesh juga gitu karena juga lerak masih cukup terbatas stoknya. Jadi kadang biasa kami akan mix ya kalau nggak sabun lerak ya kami buat sabun mesh yang dicampur dengan ekoenzim. Karena penggunaan deterjen ini luar biasa ya. Sekali kita nyuci itu bisa 200 liter. Nanti Bapak Ibu boleh ukur sendiri itu di rumah tuh. Jadi Bapak Ibu nyuci, nanti setiap air buangan cuciannya coba ditampung dalam ember, diukur berapa liter tuh air yang kita habiskan. Saya kalau mengamati itu bisa 100 sampai 200 liter sekali mencuci gitu ya.
Sehingga bisa kebayang tuh kalau air cuciannya masih pakai deterjen pabrikan, oh itu berapa banyak yang kita buang air limbah ke lingkungan, baik ke got, ke sungai, ke selokan dan seterusnya. Nah, maka ini salah satu ikhtiar kami gitu ya. Dan juga istri juga mulai belajar ya buat sabun batang alami di rumah gitu ya. Ini sebagai upaya juga. Kemudian ya ini lupa ya bagian dari yang tentu juga selain untuk konsumsi makan dan minum juga bisa kita gunakan untuk beberapa keperluan rumah tangga gitu. Nah sekarang malah lupa ini mulai berlimpah gitu ya. Kayaknya saya mulai berpikir untuk bagi-bagi atau jual gitu. Karena ini hanya nanam beberapa pohon di balkon ternyata juga lumayan lebat dan dia lumayan panjang umur umur apa namanya produktifnya gitu. Nah, ini sabun mes juga baru buat beberapa bulan ke belakang ternyata betul bisa memanfaatkan beberapa bahan yang ada di rumah ya terutama ekoenzim gitu. Resapan, nah ini kami juga betul berpikir udah deh kita kayaknya ketika punya rumah kayaknya nggak mau deh karena kami dulu punya pengalaman nih beberapa kali kalau main ke rumah teman ternyata tuh apa ya menggenang nggak mengalir airnya banyak jentik nyamuk dan lain-lain. Kami itu kebetulan rumah di pojok gitu. Kami nggak mau nih air yang keluar dari kamar mandi dari rumah kami ada air kotor ini sampai mengalir di depan rumah orang ya. Mengalir pada rumah orang menimbulkan bau yang menimbulkan ketidaknyamanan. Maka udah deh, meskipun mungkin masih difilter dengan cara sederhana, mungkin juga enggak sampai terfilter dengan baik. Tapi setidaknya udah ini kita hentikan, kita resapkan di bawah rumah kita aja gitu, nggak sampai lewat di depan rumah orang. Maka gray water di rumah kami, kalau black water kan dari kloset jelas masuk ke septic tank ya, itu posisinya di depan rumah di carport. Nah kalau water cuci piring wastafel ini masuknya ke satu sumur lagi mirip kayak jaraknya agak jauh dan posisi sumur kami ada di paling belakang di pojok. Jadi jarak septic tank ke sumur sekitar mungkin 15-17 meter. Grey water ini sumur resapan ke sumur yang biasa sekitar 8-10 meter jadi masih relatif aman gitu ya. Jadi semuanya masuk ke sini termasuk air hujan. Nah ini juga ada satu hal menarik nih Pak Ibu pengalaman kami. Ketika hanya kami isi dengan grey water dari rumah, ini biasanya sering menggenang, nggak nggak meresap semua. Kita ada air sabun, air dari dapur ya, air yang apa yang banyak minyak dan lemak gitu. Itu sering menggenang si dasar sungai. Tapi bukan air hujan di atas alirkan. Jadi sebenarnya hujan ini tampung drum ya untuk kami gunakan ya yang belum termasukkan ke ini setelah kami uji pun akhir kondisinya sumur resapannya selalu kering lebih baik nyari yang dari kamar maka, bisa memperbaiki daerah apa nah bahkan kalau sudah terlanjur dia itu di karpot gitu ya dia di plester itu masih bisa. Kebetulan tetangga samping rumah kami itu sebelumnya ya dibuang ke got, tapi begitu ada masalah kalau banjir, kadang airnya malah masuk ke kamar mandi kita, sudah kamar mandi penghuninya, airnya udah tuh dibongkar apa namanya plesteran rumahnya, kemudian buat sumur semacam ini, alhamdulillah. Nah sudah hampir 3 tahun lebih juga. Ya. Ini biopori, saya kira umum ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih agak jijik mau mengompos, terbatas tempat. Nah, ini boleh juga nih pakai biopori. Jadi saya juga ada yang, jadi di selokan kami itu kami pasang 4 lubang biopori. Jadi ketika musim hujan, air dari atap depan, atap dari apa dari balkon itu kami alirkan ke drum 200 liter. Ketika drumnya penuh, maka nanti airnya akan masuk ke selokan ini. Sebelum nanti pergi gitu ya, pergi ke tempat yang lebih rendah, maka kami sebanyak-banyaknya kami resapkan ke bawah permukaan tanah di bawah rumah kami ya. Jadi ini ada 4 lubang biopori. Jadi memang selokan kami selalu kering ya, kecuali di musim hujan. Termasuk juga lubang biopori yang ada di samping rumah ya.
Jadi samping rumah kami menggunakan konblok, ini kami angkat dan dipasang lubang biopori, gitu ya. Nah, ini beberapa dokumentasi untuk air hujan, masih sangat kecil ya. Ini kami lagi nabung juga, pengen nampung dengan drum yang lebih besar kapasitasnya di bagian belakang. Jadi targetnya buat satu penampung air hujan kapasitas mungkin 500 sampai 1000 liter untuk menampung air hujan dari atap belakang sehingga nanti bisa digunakan untuk mencuci. Itu karena target kami untuk nyuci ini gimana caranya pakai air yang nggak harus pakai energi untuk menampungnya. Karena kan kalau air sumur masih pakai mesin air ya, masih pakai listrik seperti itu. Ini masih ini kami gunakan untuk non konsumsi bukan untuk minum ya. Jadi paling dipakai untuk nyiram atau untuk nyuci motor, untuk keperluan membersihkan karpot dan sejenisnya. Nah, kemudian ini karena saya senang masak gitu ya. Namanya silakan nih Bapak Ibu yang penggemar masak-masak boleh saya gabung di Cookpad ya Cookpad ID dan kebetulan jadi pengurus juga untuk Cookpad wilayah Bogor ya. Jadi memang ya salah satu ikhtiar kami ya membuat bumbu dasar alami dan membuat masakan-masakan yang alami. Ya, kalaupun nggak dari rumah sendiri, dari hasil kebun sendiri, minimal kita memilah ya mana saja bahan mau olah dan nanti akan masuk ke dalam perut kita dan keluarga kita. Jadi diikhtiarkan ya. Nah, kan ikhtiar kecil kami ya, alhamdulillah misalkan beberapa waktu ke belakang juga kami sudah stop penggunaan terigu misalnya, lalu stop penggunaan gula pasir. Itu kami paling kalau beli gula pasir itu hanya untuk buat kombucha paling ya, atau membuat bahan-bahan yang memang wajib pakai gula pasir. Tapi kalau yang konsumsi langsung ya kami sudah sangat-sangat membatasi. Gitu. Itu contoh ya bagaimana kita ikhtiar untuk menghargai tubuh kita dan juga lingkungan kita. Ini minimal alat elektronik. Ya, yang kami paling ya mungkin mesin cuci, ya mesin air, kulkas ya karena kulkas ya tentu jadi kebutuhan karena kami mengupayakan untuk nggak sering-sering makan dan jajan di luar gitu ya. Kemudian kipas angin gitu, kipas angin. Selebihnya kayak rice cooker kami udah nggak pakai, jadi sudah hampir 3 tahun ya kami masak pakai panci manual gitu, jadi nggak pakai rice cooker dan ternyata juga lebih praktis, lebih sehat, lebih enak juga dan itu lebih hemat energi ya. Walaupun ya gasnya ya masih harus beli ya. Kami belum sampai masaknya pakai kayu bakar gitu ya. Tapi nggak masalah kita bertahap saja. Kemudian pencahayaan alami ini baru banget di fotonya nih. Ini baru dikerjakan 2 hari kemarin ya. Jadi di ruang eh, tengah ini tempat anak yang pertama karena posisinya nggak dapat jendela gitu ya. Jadi ya udah kami jebol aja gitu ya. Akhirnya alhamdulillah. Jadi sekarang di siang hari nggak perlu menyalakan. Terus ini nih, saya ini posisi di kamar tidur ya di kamar saya. Biasanya kalau siang kalau mau buka laptop harus nyalain lampu. Tapi sekarang alhamdulillah terang benderang ini dari atas ini. Kami juga sama membuat satu lubang di bagian genteng diganti pakai genteng kaca 2 buah, kemudian di bagian plafonnya dilubangi, dipasang kaca juga. Jadi ini juga bagian hal sederhana ya bahwa kalau ngurus apa namanya berbicara ramah lingkungan, hemat energi itu nggak harus selalu berbau teknologi. Kita bisa rekayasa rumah kita dengan rekayasa-rekayasa sederhana seperti ini, ya. Awalnya dulu saya sempat berpikir, oh gimana kalau pakai apa ya alat canggih apa gitu biar di rumah itu terang. Ternyata nggak harus selalu seperti itu, gitu ya. Mohon izin, Kemudian ini juga sama nih. Siap? mohon izin. Mungkin agak bisa sedikit dipercepat biar nanti waktu Oke. diskusinya lebih panjang seperti Oh itu. iya, betul, betul. Siap, siap. Nah, kemudian juga ini ya, kami sudah hampir 4 tahun lebih ya minum ya pakai filter alami ya. Nah, ini kebetulan saya juga apa namanya bergerak untuk distributor filter ini nih nggak pakai listrik ya dan hemat luar biasa. Saya setahun cuma 50.000 biaya untuk air minum. Kebayang kalau beli galon yang bermerek 50.000 itu cuma 2 galon, habis dalam 2 minggu. Ini kita 50.000 bisa dipakai untuk setahun ya biayanya. Kemudian tadi ya food preparation ya hasil kebun kita olah kita simpan ya untuk keluarga kita. Jadi tanam yang memang disukai Bu ya. Jadi jangan ditanam yang memang lagi ngetren, jangan tanam yang memang disukai oleh kita dan keluarga kita itu ya. Nah, ini juga dokumentasi 3 hari lalu ya. Kami panen singkong agak banyak, udah parut manual ya, kemudian bikin apa nih opak atau apa ya istilahnya enye-enye, ada yang bilang apa ya samiler dan lain-lain. Ini lumayan bisa disimpan berbulan-bulan ya.
Kemudian alat masak juga bertahap. Jadi kami juga nggak sekaligus beli alat-alat ini karena lumayan mahal. Tapi bagi kami ini adalah investasi gitu ya. Mulai menyingkirkan misalkan apa alat masak yang ada lapisan apa namanya, yang ada lapisan bahan beracun gitu ya. Jadi kami bertahap juga gitu ya. Kemudian makan yang lokal dari kebun kita yang sehat. Tadi pembersih alami ya sudah disinggung juga. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan ampas koenzim, kemudian menggunakan bin bag dari isiannya itu isian popok bekas itu ya, kain bekas jadi supaya tidak terbuang keluar. Kemudian juga ini ya untuk anak istri juga menggunakan pembalut kain, kemudian popok kain sebagai upaya untuk menghindari ya atau mengurangi penggunaan yang sekali pakai. Tadi hemat energi kita sudah dibahas. Kemudian ini terakhir ya sepedaan gitu. Jadi seringkali kami olahraganya adalah yang dekat-dekat kita pakai sepeda gitu. Kayak anak saya ini kalau ke musola dia lebih senang naik sepeda ketimbang naik motor gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Baik, itu saya kira Bapak Dedi dan Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti juga slide-nya boleh dibagikan, silahkan kalau ada grupnya, dan boleh apa ya dibaca-baca kembali kalau mungkin penjelasannya kurang mendalam. Silakan saya kembalikan kepada Dedi untuk memimpin sesi Q&A. Ya, terima kasih Pak Ang. Luar biasa sekali ya yang sudah diterapkan oleh Pak Ang dan keluarga. Benar-benar rumah ramah lingkungan seperti itu. Nah, di sesi berikutnya kita akan lebih mendalami terkait apa yang disampaikan oleh pemateri. Kita akan buka sesi tanya jawab atau diskusi. Kita beri kesempatan bagi yang saya langsung dulu. Silakan bagi ibu sekalian yang mau bertanya, silakan untuk raise hand. Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya secara langsung? Mau dong saya bertanya. Maaf Oh saya iya, off cam ya, Kang Aang. oh iya silakan Ibu. Oh, silakan Bu Nurita ya. Bu Nurita, Ya. ya silakan. Alhamdulillah senang banget nih ikut sesi Zoom siang ini. Pagi ini menjelang siang ya. Pangling tuh saya tuh pernah kan berapa tahun yang lalu tuh pertama kali mengenal ekoenzim tuh datang ke Kang Aang. Masih masih tatanannya masih sangat sederhana. Sekarang luar biasa ya. Jadi pengen belajar lagi Kang Aang saya sama Kang Aang tuh. Terutama di yang anak-anak. Terus itu Kang mau nanya itu maksudnya bau nggak itu ya? Bagaimana cara mengatasi baunya itu? Itu yang pertama. Terus yang keduanya kan tadi banyak eh, tanam yang dimana tentunya kan bisa untuk sirkular ekonomi ya. Nah, apakah Akang nih sekarang udah tumbuh-tumbuhan itu selain dikonsumsi sendiri, apakah bisa dijual juga seperti itu? Itu dulu Kang, pertanyaannya dua dulu. Ya. Siap, siap. Terima kasih Bu Nurita. Pak Ang gimana kita jawab langsung apa kita langsung tiga Eh, penanya gitu? Langsung saja biar ini ya, biar nggak Iya. saya suka Ya. lupa kalau Iya. Iya. Namun Bu Nurita ini luar biasa ya. Terima kasih sudah bergabung. Pertama, eh, untuk ayam atau ternak ya. Saya kebetulan tinggal di perumahan Bu gitu. Jadi alhamdulillah walaupun di perumahan saya berani pelihara ayam karena ya kalau kita pelihara dengan baik, dengan ilmu, insya Allah nggak akan bau. Biasanya kenapa bau? Bau itu ya ketika kandang ayamnya misalkan lembab, basah, kemudian hanya pakai pakan-pakan pabrikan gitu ya. Intinya sih kalau kandang ayam atau bebek selama dia kering ya, dasar kandangnya insya Allah nggak akan bau gitu ya. Dan ini saya tinggal di perumahan sejauh ini sudah 5 tahun pelihara ayam, alhamdulillah nggak ada yang komplain sama sekali gitu ya. Jadi insya Allah dari Kang Pri ya ke Kang Priat dia yang cukup eh, alami ya terkait dengan memelihara yang ala rumahan. Kemudian kalau untuk ekonomi dari tanaman, eh, memang pertama berbicara circular ekonomi ini bukan berarti ketika kita beli sayuran kemudian kita jual. Enggak harus seperti itu. Dengan kita bercocok tanam, kita panen, dan kita nggak perlu beli sayuran dari luar.
Artinya kita bisa mengurangi biaya yang biasa kita keluarkan dengan membeli dari luar gitu ya. Jadi itu juga dan bahkan sangat besar nilainya karena tidak hanya dihitung dalam konversi uang. Dengan kita cocok tanam berapa banyak gitu ya, misalkan jejak karbon yang kita kurangi, berapa banyak pestisida yang bisa kita hindari, berapa banyak biaya untuk berobat. Ya mungkin kalau kita pakai sayuran dari luar, ada pestisidanya, ada bahan-bahan yang berbahaya tubuh kita sakit, kita harus berobat sekian juta. Tapi dengan kita mengkonsumsi yang sehat, kita nggak perlu berobat dan mengeluarkan biaya sebanyak itu. Jadi berbicara sirkular seperti itu. Dan apakah dijual? Sejauh ini sih belum ya. Maksudnya saya juga kadang waktunya dan mungkin belum belum konsen ke sana ya. Walaupun kadang suka ada gitu yang datang atau mungkin yang WA saya, Kang punya benih ini nggak? Boleh nggak saya beli ya? Saya bilang ya udah Bu, boleh silakan nanti ini aja ganti ongkirnya aja gitu. Walaupun kadang ada juga yang serius beli gitu ya. Cuma saya memang belum fokus untuk ke sana. Tapi memang sudah ada perencanaan gitu ya. Tadi menyambung nih beberapa pertanyaan yang biji lupa ada nih banyak di rumah silahkan gitu ya. Kalau yang dekat datang aja ke rumah. Kadang-kadang kalau yang kirim-kirim paling agak-agak lambat aja ya. Kadang saya juga harus menyesuaikan waktu untuk packing dan kirimnya. Jadi kalau yang tertarik silahkan karena di beberapa ada yang ke biji lupa. Itu Bu Nurita ya hatur nuhun. Ya, Jadi terus belajar deh insya Allah. ya, Bang, ini yang menanyakan ini terkait yang resen ya. Mungkin Bu Syifa Kamila, silakan Bu Syifa Mangga, Kamila. mangga. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin bisa dipercepat Bu ya, biar yang lain kebagian juga. Ya. Ya, eh, pertama Pak, kan saya lebih ke hal teknis sih kan. 2018 sudah Tum, belajar dan menerapkan ke diri sendiri dulu. Nah, hal yang saya kan baru belajarnya di tahun ini ya, baru belajar yang benar-benar gitu. Nah, terus kira-kira untuk hal teknis itu dalam penerapannya seperti apa, Pak? Misalnya langkah awalnya apakah semuanya? Karena kadang-kadang ketika kita udah belajar pengen ngepraktekin semuanya, ujungnya suka suka bingung sendiri gitu kan. Lebih ke manajemennya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai ini, ketika kalau saya ngeliat rumah Bapak itu kan, kalau untuk solusi bagi orang yang masih ngontrak seperti saya gitu Pak, untuk menerapkan pola ramah lingkungan itu kan kayaknya seperti pengennya sih nerapin seperti yang ada di slide yang tadi udah Bapak paparkan kan, cuma ada beberapa yang karena ini bukan punya sendiri gitu kan. Nah, itu seperti apa sebaiknya, Pak? Lebih ke hal teknis aja sih. Terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih Bu Syifa ya. Pertama mulai dari mana? Mulai dari yang paling mudah dulu aja gitu ya. Jadi saya dulu memulai dengan hidup sederhana. Jadi ya udah kita mulai hidup sederhana, kurangi barang-barang yang nggak perlu di rumah. Dan ini pun memang ada ilmunya itu ya. Ada ilmunya. Tapi kalau misalkan yang spesifik terkait dengan ngolah sampah misal, ya fokus saja. Misalkan kalau baru bisa memilah organik dan anorganik nggak apa-apa. Misalkan yang organiknya dikubur dulu aja gitu, kalaupun bisa belajar belum belajar kompos. Nanti yang anorganiknya misalkan masih dititip ke TPA. Oh nanti sudah belajar, sudah tahu. Oh ada beberapa yang bisa dikirim ke bank sampah atau ke pengepul ya sudah, misalnya kayak botol, kardus, kertas pisahkan untuk dikirim ke bank sampah atau ke pengepul. Jadi mulai dari yang paling mudah dulu saja dan lakukan secara konsisten. Kalau sudah konsisten, baru tambah. Oh, habis ini belajar ekoenzim misal. Oh, habis ini belajar kompos. Jadi itu pelan-pelan dan tentu sesuai dengan prioritas. Misalkan, oh di rumah nggak punya lahan nih kompos ya sudah, ibu bisa belajar yang lain dulu ya. Dan tadi karena misalkan tinggalnya misalkan ya tinggal masih belum punya rumah sendiri, masih bareng dengan orang tua atau masih bareng dengan mertua yang nggak apa-apa. Kita lakukan yang memang berada di bawah lingkar kendali kita aja dulu ya. Itu pelan sambil terus belajar komunitas kita Terima kasih, Bang. ya Jadi sama. ya Bu Syifa intinya pelan-pelan itu kan. Ya, mungkin yang untuk yang resen yang terakhir untuk yang resen sebelum nanti kita yang ke ngisi yang di Q&A-nya yang sama juga yang di chat ya. Mungkin ini siapa tadi yang resen tadi? Eh Tadi di catatan saya itu Bu Erna dulu, Bu Erna Meilina. Ya, Meilina. Ya silakan Bu Erna.
Ya, Bismillah. Gimana? Mohon maaf saya off cam ya Pak Aang. Oh ya, Iya, nggak silakan apa-apa. silakan. Iya, sinyalnya agak nggak stabil. Saya tertarik sekali dengan konsep rumahnya Pak Aang itu. Gimana caranya kami bisa dapat bimbingan lebih detail terkait tahapan untuk ke sana. Karena ini alhamdulillah nih ini dan memang berencana bikin Tenang. rumah dengan yang lebih bagus gitu untuk kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip itu gitu. Terima kasih. Oke. Ya, ini momennya bagus ya. Jadi mumpung mau pindahan, mau rumah baru, nanti yang dibawa pindah nggak perlu banyak-banyak Bu, gitu yang memang dibutuhkan saja, selebihnya bisa digeser ke yang lain. Nah ini mau kalau saya dulu juga membangun rumah juga agak-agak nggak dari awal banget, jadi baru mendesain itu ya setelah di tengah jalan gitu. Maksudnya juga baru tahu juga, oh harusnya nih kalau sebelumnya naruh ke Bali lebih bagus pasar. Nah bagi ibu memang betulan rumah dari awal perlu informasi lebih banyak boleh ya. Mungkin saya juga nggak ahli kalau soal struktur ya, tapi mungkin beberapa desain. Oh baik sebelah sini layar dan kamar mandi air ini desain atap nanti tambah air hujan nanti mungkin ya boleh saja silakan kalau mau karena kontak lebih lanjut yang mau ngobrol silakan. Dekat mungkin masih di Jabodetabek kalau main ke rumah enggak itu ya. Itu. Dan ini jadi momentum yang baik gitu ya membangun rumah jadi betul-betul bisa didesain sebaik mungkin agar tadi ya bisa mewujudkan konsep rumah yang ramah lingkungan. Tadi ya Bu Erna. Nah ini Pak Ang, ini juga ada yang ngisi pertanyaan di Google Form ya. Mungkin saya bacakan Iya. saja. Dari Pak Nur Haryanto. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang satu mungkin nanti kita jawabkan saja ke Pak Ang. Yang pertanyaan kedua terkait mohon info sharing pembuatan sabun alaminya Mas Ang. Wah. Dan kira-kira di Oke. mana kami bisa mendapatkan bahan-bahan pembuatannya. Nah, Iya. gitu. Baik ya, untuk sabun alami saran saya sih memang mungkin kalau ya jangankan yang kompleks ya, yang sederhana pun sebaiknya belajar ya, cari guru. Nah, dengan cara ini kan tidak batas harus belajar langsung tatap muka. Jadi ke kelas banyak saya Iya, kira eh, tadi di mention juga dari Bu si Parmin Ginting. Saya pun hari ini sedang ikut kelas beliau juga, itu gratis bahkan kelasnya. Atau banyak juga ya di online itu, entah itu info di Instagram, di Facebook yang membuka kelas pembuatan sabun alami. Silahkan. Karena memang eh, saya kurang menyarankan kalau hanya belajar dari sosial media, misalnya hanya belajar otodidak dari YouTube, lihat video, saya kurang menyarankan. Meskipun ya itu boleh saja. Cuma kalau namanya belajar tanpa guru, kalau tersesat nggak ada yang mengarahkan. Kalau kita bingung, nggak ada tempat untuk konsultasi. Kalau kita ada kesalahan, ada yang mengoreksi. Maka saran saya belajar langsung ke gurunya. Ini juga bagian dari menurut ilmu gitu ya. Dan kemudian tadi ya berkomunitas supaya kalau kita bingung nanti ada tempat untuk bertanya selain ke guru secara langsung. Jadi banyak kelas-kelas sabun alami hari ini dan bahan-bahannya pun hari ini banyak bisa kita beli entah itu di toko online dan sejenis atau bahkan bisa kita peroleh dari komunitas sendiri. Misalkan ada beberapa teman yang dia menjual bahan-bahan pembuatan sabun, nah itu bisa kita prioritaskan ke toko atau ke orang lain gitu ya. Jadi kita juga menghidupkan komunitas seperti itu. Demikian ya soal sabun. ya tadi pertanyaan dari Pak Nur Haryanto, semoga bisa menjawab ya. Ini mungkin sudah sekali pertanyaannya ada mungkin beberapa saja karena sudah terbatas ke sesi Hmm. yang ketiga seperti itu. Di sini ya ini ada dari Bu Anissa Gresik. Izin bertanya Kang Aang untuk keperluan dapur, saya merasa butuh penggorengan dua model,
tapi izin menerapkan dapur minimalis. Apakah saya menggunakan panci yang bisa buat menumis atau beli penggorengan sesuai yang saya inginkan? Oh, ini saya kurang paham nih. Mungkin Mas Ang yang hobi masak paham gitu kan. Oke, iya. Ya betul, lagi-lagi juga konsep dapur pun harus menyesuaikan dengan kondisi rumah kita hari ini ya. Misalkan, oh dapurnya memang terbatas space-nya, areanya, maka kita nggak bisa memaksakan punya peralatan masak yang lengkap gitu ya. Apakah misalkan panci atau wajan, numis, dan goreng bisa digabung? Untuk bahan tertentu bisa saja. Ya misalkan beberapa jenis wajan wok itu dia bisa menggoreng, bisa menumis, tapi memang nanti harus agak rigid di proses pembersihan, kemudian proses untuk seasoningnya. Jadi kalau habis dipakai dicuci ini biar ketika dipakai goreng itu nggak lengket kan memang ada caranya, ada tipsnya. Ya, memang kalau mau agak repot sedikit ya itu ya minimal dipisah sih lebih baik ya. Gitu kan yang memang kalau dipakai gambar mungkin bisa potensi harus menggunakan terutama ketika akan menggoreng. Nah, peralatan berarti menyesuaikan dengan spesifikasi harus ideal, harus lihat kondisi real. Oke, di pertanyaan semoga bisa menjawab. Ini dari chat lagi. Terjawab nih, apa itu lufa? Oh, ini sudah ada gambas ya. Terus filter alami. Nah, mungkin sedikit mungkin Iya, dijelaskan tentang filter alami. ya untuk filter alami ini produknya sebetulnya yang menemukan orang Belanda ya, tapi sudah jadi penduduk Indonesia. Base-nya di Bandung di Cimahi. Jadi memang filternya nggak pakai listrik. Jadi nanti airnya dituang ke bagian atas, ada filter keramiknya, kemudian nanti dia akan netes ke bawah. Itu kapasitasnya sekitar 30 liter ya atas bawah itu. Dan mungkin ya paling perlu biaya di awal aja sih untuk beli. Harganya silakan kontak saya. Udah share nomor handphone kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut soal topik kita hari ini silahkan. Ya, Ini ya, mungkin saya ini ya terkait ya. dengan kompos. Ya memang untuk ngompos dan ngolah sisa organik perlu menyesuaikan dengan kondisi rumah kita. Dan kadang makanya tadi saya bilang dengan bercocok tanam kita bisa menyelesaikan banyak hal. Karena kadang kita kalau hanya ngompos tapi kita nggak punya tanaman bingung tuh habis ngompos mau dikemanain. Ya mungkin bisa aja kalau yang di perumahannya ada taman mungkin bisa kita jadikan pupuk untuk di taman di perumahan kita. Tapi lebih baik lagi memang kita bercocok tanam. Saya yakin sesempit apapun bisa diupayakan. Kayak saya halaman depan rumah udah dibangun semua. Jadi saya cocok tanam di mana di balkon. Atau beberapa teman-teman yang tinggal di apartemen mereka masih bisa cocok tanam. Di mana di di balkon apartemen ya. Mereka pakai pakai entah itu konsep pakai apa namanya vertical garden dan lain sebagainya. Memang yang idealnya memang mengolah sirkular tadi ya antara kebun, hasil kompos atau mungkin dengan ternak kalau memungkinkan jadi nanti bisa terus berputar. Alat makan stainless atau cast iron. Kalau saya masih lebih milih stainless karena cast iron pertama lumayan berat, yang kedua juga lumayan repot perawatannya. Ya pernah beberapa kali punya itu agak repot kalau lupa apa namanya mengeringkan gitu ya itu berkarat. Tapi ya silakan itu pilihan ya. Sejauh ini saya masih menggunakan yang berbahan stainless steel gitu ya. Oke, mungkin Pak Ang mau izin karena mungkin waktu kita terbatas dan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya bisa menghubungi secara langsung ke Pak Ang atau mungkin nanti bisa dikumpulkan pertanyaannya di WA grup kita sehingga nanti kita bisa kita collect ya, kita list sehingga nanti mungkin kita bisa sampaikan ke Pak Ang di lain waktu seperti itu. Eh, Mungkin begitu di sesi tanya jawab kita pada hari ini. Mungkin banyak sekali yang masih belum terpuaskan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih muncul karena benar-benar kita memiliki
rumah kita rumah yang ramah lingkungan. Terima kasih Pak. Kami belajar bersama terkait rumah ramah lingkungan. Semoga ilmu yang atau pengalaman yang disampaikan ke kita bisa kita terapkan ya, terapkan pelan-pelan tadi ya, kata Pak Ang, pelan-pelan, fokus dulu, sesuaikan dulu dengan apa yang ada di kita dan sebagainya. Mungkin untuk closing statementnya, Pak Ang, 1 atau 2 menit, silakan. Closing statement-nya sebetulnya saya biasanya cuma satu kata ya. Ya, praktekkan ya. Jadi yang sudah didapatkan hari ini supaya jadi keberkahan ya dipraktekkan pelan-pelan. Kalau masih bingung, maka ya segera berkomunitas. Minimal nih Bapak Ibu yang tadi mungkin daftarnya nggak gabung ke grup WA ya, segera gabung. Nanti silakan kontak panitia yang ada di broadcast supaya nanti digabungkan ke grup WA. Jadi ini bukan dari upaya. Jadi setelah belajar, kalau bingung, segera gabung komunitas, gabung grup supaya ada dan ya tahap ya. Closing statementnya terima kasih. Terima kasih. Upload secara langsung. Ya, materi yang luar biasa sekali. Saya juga banyak tergugah ya terkait Pak akan benar-benar dari yang langsung mempraktekkan seperti itu. Kan beda sekali yang memberikan materi yang hanya teori sama yang sudah sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga disampaikan bisa bermanfaat bagi keluarga seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, setelah materi dari Pak Ang tadi dan diskusi, kita akan ke sesi ketiga ya. Nanti mungkin akan dihandle langsung oleh pembawa acara MC. Saya akan kembalikan ke MC dan sekali lagi Pak Ang terima kasih. Terus semangat, tidak pernah lelah untuk membersamai kami untuk mewujudkan rumah ramah lingkungan. Terima kasih Pak Ang. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik, terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Kang Aang Hudaya atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada Pak Dedi sudah memandu sesi materi pada kesempatan hari ini. Ini Kang Aang masih bergabung di sini ya. Kita mungkin bisa ambil dokumentasi dulu gitu. Mungkin Mas senyampang Kang Aangnya masih bergabung bersama kita. Kita bisa sesi foto dulu sebelum memasuki sesi berikutnya. Silakan bagi yang bisa open cam atau open video untuk ikut sesi foto pada kesempatan kali ini. Sudah siap semua? Mbak Talia ya, minta tolong untuk ambil dokumentasi, Mbak. Oke, saya mulai ya sesi dokumentasinya. Di Mungkin yang belum on cam bisa on cam dulu, Bapak Ibu. Ya, silakan ada yang mau on cam lagi, Bapak Ibu. Ada berapa halaman ya, Mbak Talia? Oh, oke ya. Silakan bersiap-siap saja ya, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang mau on cam lagi, bisa dimulai, Mbak Talia. Oke, di slide pertama dulu ya. Bikin pisang bareng kok gitu. Apa? Udah tadi udah dimakan.
Oke, di Gimana? slide kedua Oh, yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu ya. Slide ketiga, slide keempat, oke, sudah ya Bapak Ibu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan iya, ya terima kasih sidangnya. Mbak Talia. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nggak kering ya senyumnya tadi. Nah, eh, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, saat ini kita memasuki sesi ketiga. Nanti di sesi ketiga kita akan dibagi ke beberapa ruang di breakout room ya. Kita akan diskusi lebih mendalam gitu. Kalau tadi Kang Aang sampaikan bahwa kita di sini praktek untuk bertumbuh menjadi rumah ramah lingkungan itu bertahap gitu. Nah, itulah nanti yang akan kita diskusikan di breakout room, yaitu apa rencana Bapak Ibu semua atau teman-teman setelah mengikuti Zoominar ini, kira-kira apa yang direncanakan gitu untuk memulai atau mungkin melanjutkan rumah ramah lingkungan yang sudah dimulai, mungkin sudah dimulai sebelumnya gitu. Ya, waktunya nanti 10 sampai 15 menit ya, bisa memasuki ruang breakout room nanti akan dibagi oleh Talia. Kemudian setelah itu gitu, perwakilan dari masing-masing room akan menyampaikan hasil dari diskusi gitu. Secara umum hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa setiap perwakilan bisa menyampaikan hasilnya. Kalaupun tidak, sebagian dari perwakilan akan menyampaikan hasil diskusi. Demikian ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Mbak Talia. Oke, ditunggu sebentar ya. Udah ada ya Bapak Ibu breakout roomnya. Mungkin jika udah ada notif. Sama Mbak Lenti nih di sini. Iya, Mbak, kita double di sini. Ya, silakan Mbak-Mbak. Masya Allah ada Mbak Devi juga di sini ya. Halo, apakah stay semua Mbak-Mbak yang ada di sini? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. nih izin off cam ya? Soalnya
kalau on cam biasanya sinyalnya kabur-kaburan. Oh iya, Baik, silakan Mbak. Mbak. Silakan, Mbak. Silakan, Mbak, bisa dimulai diskusinya. Ini yang kita diskusikan apa Mbak terkait yang tadi materi yang disampaikan oleh Pak Aang atau misalnya kayak bebas aja atau gimana? Ya, jadi setelah mendapatkan materi dari Kang tadi gitu, mungkin teman-teman yang sedang memulai rumah ramah lingkungan bisa menceritakan gitu, oh, kira-kira apa yang akan dilakukan gitu setelah ini gitu. Ada mungkin sudah ada gitu ya, aha momen gitu, ingin melakukan apa gitu, atau mungkin yang sudah memulai kira-kira lanjut apa nih gitu untuk menuju rumah yang ramah lingkungan tadi gitu sih, Mbak. Mbak Lenti, aku izin apa live room cari room lain yang nggak double ya. Di Iya, sini Mbak. sama Mbak Iya, Lenti Mbak, aja ya, ya. Mbak. Ya, Oke. silakan. Silakan Mbak Devi atau Mbak siapa yang mulai dulu. Aduh, minta maaf Mbak, maaf, maaf. Nyari tempat yang sepi. Oke. Ini mungkin sedikit sharing tentang apa yang saya rasakan dan alami sih Mbak. Sebenarnya saya tuh udah apa istilahnya oh ya kenal ide tentang misalnya kayak zero waste, kemudian tentang hal-hal yang berbalik itu sudah cukup lama. Cuma memang kendalanya tuh di praktek ya, subhanallah. eh Belum bisa ngajak istilahnya orang serumah untuk apa eh, sefrekuensi lah istilahnya. Pertama sama suami sih. Karena kan memang hmm, partnernya kita kan beliau kan. Nah, contohnya kayak dalam penggunaan kayak misalnya yang belanja-belanja itu kan biasanya kan suami. Dia tuh senang banget beli tuh yang sachet. Saya sudah bilang, jangan yang sachet dong. Ini setengah mati nih, susah ngambilinnya kayak gitu. Tapi cuma satu kali dua kali dia beli yang mungkin dalam apa kemasan besar gitu. Kalau balik lagi ke bentukannya sachet. Alasannya biar praktis takarannya, biar ini, biar itu. Nah, sementara saya kan jadinya bertolak belakang tuh. Nah, karena kendalinya tuh ada di dia, saya nggak terlalu bisa banyak berbuat lah. Kira-kira kalau misalnya dikerasin, ujung-ujungnya berantem. Bukan berantem sih, ya agak inilah. Iya. Terus nanti balik lagi, oh kamu juga ini sih, karena kan jujur saya sendiri belum bisa konsisten. Saya ngumpulin saset yang dihasilkan dari rumah tangga saya, tapi saya belum tahu mau dibikin apa. Kemarin sempat coba bikin eco-brick, tapi ternyata takes time ya. eh banyak banyak menyita waktu dan saya belum 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 kepikiran ini mau jadi produk apaan nih eco-bricknya gitu. Tapi saya berusaha untuk tidak membuangnya lagi ke tempat sampah yang dibawa sama itu ya, petugas kebersihan ya. Jadi di rumah saya itu banyak banget kresek-kresek isinya sachet yang dihasilkan dari rumah kami gitu. Kira-kira ada saran nggak sih Mbak saya harus gimana nih gitu? Karena kan jujur ngerasa bersalahnya itu besar banget gitu. Benar-benar. Ini jadi minta saran ya Mbak Devi. Ya, istilahnya itu ya berarti apa namanya? Mungkin Mbak Devi rencananya mungkin mencoba meningkatkan bonding juga sama suami gitu ya, pasangan dan juga anak-anak lagi gitu kan. Gimana kira-kira nih kita ke depan gitu, terutama kaitannya dengan kemasan saset tadi ya Mbak. Ya saya cerita sedikit juga Mbak ya. Sebenarnya kami itu juga banyak PR gitu ya. Mungkin kalau kami sih PR-nya snacknya anak-anak itu utamanya gitu. Sama ya itu sih untuk pembersih gitu. Jujur kami masih pembersih alami itu masih beberapa kali nyoba gitu. Terus sekarang masih kembali ke pembersih yang konvensional gitulah ya istilahnya gitu. Apa deterjen, cuci piring dan sebagainya gitu masih kayak gitu. Itu masih kami pun proses. Jadi kami pun juga numpuk gitu. Artinya ini untuk pandangan saja ya bahwa banyak temannya gitu. Saya pun itu sebenarnya kan kalau kita misalnya harus membersihkan utamanya kemasan-kemasan yang banyak minyaknya atau apa itu kan perlu banyak air gitu Mbak ya. Cuman kan ketika kita membuang ke TPA kan lebih merasa bersalah lagi gitu kan. Artinya ya udah kita mampunya apa sih gitu kan. Akhirnya ya saya jadwal biasanya kan kalau untuk
oh jadwal cuci plastik itu kapan gitu. Ya walaupun nggak sepenuhnya bisa terrealisasi ya gitu ya. Saya tulis di note gitu sampai panjang gitu bertahap-tahap gitu. Nah itu dalam rangka tadi ya, sayang aja gitu kalau terbuang ke lingkungan. Kalau saya sering sampaikan ke teman-teman gini sih, insya Allah kalau untuk pasangan atau keluarga kita yang paling paham gitu ya. Biasanya Pak suami itu gimana sih gitu cara yang paling efektif ngajaknya kayak gitu. Nah kalau ternyata artinya masih sulit ya berarti gimana caranya kita tidak menyulitkan gitu loh. Artinya misalnya gini, dicoba saya deh yang itu gitu belanja. Terus kalau maunya yang plastik itu termasuk sampo gitu ya Mbak ya? Atau gimana tadi yang saset kecil-kecil itu? Sebenarnya kan kalau Semuanya Mbak, gimana? sampo, iya apa pengangun harum cucian, itu Iya dia kayak senengnya gitu. tuh kopi apa semua senengnya Apa ya? sasetan. Sebenarnya kan kalau pembersih itu kan kalau dari botol kan misalnya botolnya pencet kan tinggal pencet juga gitu ya. Ini sebelum berbicara ke pembersih yang alami loh ya, kita pakai itu dulu. Iya, itu memang mindset banyak sih orang kayak gitu. Kan segini kayak seporsi lah istilahnya gitulah ya untuk keramas kayak gitu. Ya pelan-pelan sih Mbak, gitu ya. Jadi ini bisa termasuk masuk rencana juga loh gitu. Bagaimana kita mengajak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain gimana gitu. Mbak Uti, Mbak Ida, Mbak Nia. Insya Allah nanti kita di WAG diskusi lagi juga nggak apa-apa Mbak Devi. Silakan mungkin Mbak Uti, Mbak Ida, sama Mbak Nia ada yang mau cerita nih. Kira-kira mungkin sudah melakukan apa atau kalaupun belum rencananya apa nih gitu setelah ikut Zoominar ini gitu. Mau ngapain dulu? Halo, sepertinya pemalu. Kalau di sini gimana? Mbak Uti, belum ada yang mau ceritakan? Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Kalaupun mau sharing-sharing juga nggak apa-apa, Mbak. Anu Mbak, saya tuh ini kayak misalnya sampah, kan sampah yang sisa makanan itu eh masuknya kan ke biopori ya. Ya, Nah itu aku tuh ngelihat kenapa biopori itu yang menonjol di tanah malah lebih panjang. Kan dia misalnya ya dalam pipa PVC yang 1 meter itu 40 cm masuk ke tanah, 60 cm di atas tanah. Atau gimana? Kalau ngeliatnya tempatnya Tripang tuh dia kayaknya rata dengan anu deh, dengan rata dengan lantai eh, garasinya Pang deh. Apa ini itu Mbak bisa Uti ya? setepuk kita aja gitu? Mbak Uti ya yang menyampaikan ini ya. Heeh. Kalau ya setahu saya itu biopori itu memang ada banyak versi sih Mbak ya. Banyak versi, artinya ada yang pipa paralonnya itu panjang gitu, kemudian bagian sekelilingnya itu diberi lubang-lubang kayak gitu gitu. Tapi ada juga yang hanya bagian atasnya gitu ya. Yang di bawah itu bagian dalam itu tidak tidak artinya paralonnya nggak sampai ke bawah gitu. Tapi hanya bagian atasnya saja gitu supaya mencegah supaya tanahnya nggak ambrol gitu. Kalau saya sih lebih ke yang versi kedua ya. Artinya kan untuk yang versi kedua itu kalau menurut saya hewan di apa mikroorganisme di dalam tanah itu lebih leluasa juga sih mau menguraikan sampah kita gitu. Kalau kalau apa namanya paralonnya hanya berapa senti ya Mbak Devi saya nggak hafal ya. Yang bagian atasnya saja kemudian diberi tutup gitu. Artinya hanya untuk mencegah yang bagian dalam bagian atas itu nggak ambrol gitu sih Mbak. Nah, mungkin nanti bolehlah kalau misalnya di WAG ada contoh fotonya gitu yang disampaikan Mbak Uti tadi yang palanya panjang tapi kok lebih panjang yang bagian di atas tanahnya itu yang seperti apa itu boleh gitu buat diskusi gitu. Tapi kalau saya ya tadi lebih ke yang kedua sih lebih condong kalau bikin. Tapi kalau sekarang memang nggak mungkin kan gitu karena memang nggak ada tanah gitu. Saya sendiri lebih banyak dikubur sih sisa organik. Mengompos pun belum bisa gitu. Itu sih Mbak Uti ada rencana mau bikin biopori gitu ya? Itu iya karena untuk misalnya kalau yang masih sayur kalau dimasak masuk ke komposter.
Nah, apa sisa masakan yang Iya, basi iya, atau iya. apa masuknya kan ke biopori. Nah, itu sebenarnya sih nggak ini juga kalau biopori karena sebenarnya habis dimakan sama ayam ya. Oh, Iya sih. Bupori habis dimakan ayam ya? Bisa sebenarnya habis sama ayam sama kebetulan juga ada kalau belum beternak sih cuma ada ayam yang lewat-lewat kan. Tetangga gitu ya. Iya Iya. Mbak gitu. Kalau misalnya masih bisa dimanfaatkan untuk pakan hewan gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Baru sisanya yang benar-benar mungkin tidak mungkin untuk diberikan ke hewan, sebisanya apa tadi gitu. Biopori, kalau bisa biopori, ya biopori. Komposter kadang bisa juga ya masuk, cuman nggak banyak gitu kan kalau sisa makanan yang matang ya. Khawatir belatung Mm-mm. dan mengundang tikus Iya. juga mungkin kayak gitu kan. Ya itu sih Mbak, nanti kita coba share juga ya di WAG gitu. Biopori itu seperti apa gitu, yang ada banyak versi memang kalau setahu saya ada yang seperti apa gitu. Itu ya. Nah, Kalau boleh nanti tahu Mbak Lenting bagaimana Mbak? bagaimana Mbak? Ini Mbak Lenting ya? Nggih. Nggih, Mbak. Tinggal. Saya itu di Labuan Bajo ngontrak gitu kan Mbak ya. Terus Oh, sebelumnya gitu mengompos ya. gitu. Cuman nggak bisa lanjut. Akhirnya sekarang saya ada di pekarangan tetangga gitu. Karena memang untuk tanah pekarangan kami pun juga nggak ada gitu. Sudah full teras sama itu ya semen kayak gitu kan. Jadinya numpang di tetangga untuk mengubur sisa sisa makanan gitu. Kayak gitu sih Mbak untuk saat ini Mhm. yang bisa dilakukan. Jadi memang kan kita belajar ramah lingkungan itu kan harapannya bukan kok seperti nggak terjangkau gitu ya. Wah, kok kayak gini ya banyak sekali gitu. Sementara saya masih bisa ini gitu. Harapan kami justru dari yang banyak itu, oh ternyata banyak apa ada alternatif yang mana duluan nih yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin kalau kita memang membandingkan sama yang sudah expert gitu kan kadang memang minder gitu ya. Tapi harapannya justru termotivasi gitu, bukan sebaliknya gitu. Oke, kayaknya ruang diskusinya sudah mau ditutup Mbak Iya. Lenti. Ini siapa nih Pindah nanti lagi ke ruang perwakilannya utama. yang barangkali ada kesempatan untuk ini ya menyampaikan hasil diskusi. Mbak Saya sih Desi. izin pamit Mbak, kebetulan ada agenda lain. Insya Allah nanti Oh kita gitu. ketemu di grup WA untuk ngobrol lebih lanjut lagi. Makasih ya Mbak Lenti, Ya ya. ada apa Siap-siap. saran-saran yang mudah-mudahan bisa dipraktekin. Oke, pamit. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum ditutup, mungkin dari Mbak Nia mau cerita sebelum kembali ke ruang utama. Oh ini ya Mbak Nia menyampaikan sakit